أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pekan kali ini dan masuk kepada bulan yang baru juga, di bulan September tahun Masehi 2024 kita masih bisa melanjutkan pertemuan halaqah majelis kajian kita pada hari ini. Tentunya kesemuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada hari ini sampai detik ini tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu terlimpah curah kepada junjungan kita yang agung dan mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, pertemuan yang lalu kita membahas tentang rukun agama di dalam sebuah hadis Jibril. Rukun agama kemarin sudah kita bahas. Ada 3 macam rukun agama. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-Iman, yang ketiga adalah al-Ihsan. Apa itu? Rukun agama ada 3. Yang pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-Iman. Yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam. Yang kedua adalah al-Iman. Yang ketiga adalah al-Ihsan. Perhatikan apa itu Islam secara bahasa kemarin, Pak. Islam secara bahasa adalah selamat. Artinya selamat. Secara istilahnya, secara al-istilah adalah al-imtisal dan al-inqiyad. Kita bahas sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu secara bahasa selamat. Secara bahasanya, secara istilahnya adalah al-imtithal.
dan al-inqiyad. Apa imtisal dan inqiyad itu? Imtisal al-inqiyad patuh dan taat. Secara istilah Islam itu patuh dan taat. Lima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didatangkan oleh Nabi terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Islam itu sebagai pemeluknya seorang muslim mesti patuh dan taat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan terhadap hukum-hukum yang Allah berlakukan kepada kita sampai akhir zaman. Kita sebagai seorang muslim wajib imtithal, wajib inqiyad, patuh dan taat. Itu sebagai seorang muslim. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh bersedekah, disuruh ibadah haji dan umroh, lakukan ketika Allah titipkan kemampuan. Ketika Allah telah menitipkan kemampuan, itulah makna man istata'a ilaihi sabila. Jadi tidak ada para ulama yang mengajarkan kita mesti mati-matian nyari nafkah untuk bisa ibadah haji dan umroh. Tidak ada ulama yang mengajarkan seperti itu. Karena ada yang sudah mati-matian mencari nafkah, mencari dunia, kaitannya dengan uang, tapi sampai hari ini Allah tidak titipkan kemampuan bagi dirinya, dan Allah tidak panggil, tidak berangkat juga. Banyak yang seperti itu, dan itu nyata dan fakta di hadapan saya. Duit banyak, miliaran, tapi sampai ini hari jangankan haji, umroh saja tidak dia lakukan. Tapi ada sebaliknya, Allah tidak titipkan dia harta berlimpah, tapi Allah mampukan dia sesuai dengan keinginan Allah. Allah undang dia berangkat. Gak ada duit, berangkat. Dirinya gak ada duit, tapi Allah titipkan melalui orang lain sehingga dia bisa berangkat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah berangkat ke sana karena ketidakmampuannya, yakinilah sejatinya kemampuan itu hanya Allah lah yang memiliki, dan Allah titipkan kemampuan itu. Kapanpun Allah inginkan bapak ibu berangkat, pasti berangkat, tak akan mungkin. Pasti berangkat. Makanya doa saya kalau habis sholat itu modelnya itulah, Pak, Ibu. Doa saya itu tidak terlalu banyak kalimat-kalimat yang apa namanya itu ya. Pokoknya yang pasti minta sehat, minta berkah. Dan saya gunakan sebagian itu bahasa yang saya terjemahkan awalnya dengan bahasa Arab, supaya yang ngamin ini semangat. Jadi diawali dengan bahasa Arab dulu, lalu saya terjemahkan, coba supaya yang ngamin itu semangat. Allahumma khtim ajalana, ya Allah ya Tuhan kami, tutuplah usia kami dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena sudah dikasih tahu apa artinya, yang ngamin ini semangat. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana, ya Allah Tuhan kami, jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang soleh dan solehah. Yang belakang pasti semangat. Apalagi yang merasa dirinya tidak soleh dan solehah, jangan sampai ketidaksolehannya itu menular kepada karena anak itu aset. Gak ada aset yang jauh lebih istimewa kecuali anak. Sebanyak apapun amalan kita belum tentu menyelamatkan kita, Pak. Kecuali ada amalan yang akan tidak pernah terputus terus berjalan, yaitu anak tadi. Allahumma ja'al auladana wa
kami, berikan kami rezeki yang barokah, yang halal, yang cukup, yang banyak buat ibadah kami. Ketika mendengar terjemahan artinya seperti ini, yang menyimaknya mengaminkan dengan semangat. Apalagi yang dah buntu ini, semangatnya mengamin gitu. Iya Pak Ibu ya. Ya lagi dah buntu, lagi dah banyak utang ini. Muat ya. Aminnya semangat. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan takut mengaminkan doa seseorang yang orang tersebut memimpin doa kita. Jangan takut. Hati-hati, ada kelompok-kelompok nanti yang mengatakan doa bersama itu enggak ada yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya sanksi kalau orang-orang seperti itu dia tuntas tidak membaca kitab-kitab hadis. Ya. Doa bersama itu hadis riwayat Imam Bukhari, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tajma'u qaumul muslimuna fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa istijaba lahu. Hadithun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Apa kata Nabi? Tidaklah berkumpul suatu kaum muslimuna, seorang muslim. Jadi ditegaskan oleh Nabi kaum yang mana dulu? Yang berdoa sebagiannya mengaminkan. Illa istijaba lahu, melainkan Allah pasti mengijabah. Illa istijaba lahu. Pak, Ibu, Rasulullah menggunakan kata fi'lul madhi. Illa istijaba lahu, bentuk kata kerja lampau, simple past tense. Artinya apa? Orang yang berdoa bersama, sebagiannya berdoa, sebagiannya mengaminkan, pasti Allah kabulkan doanya. Illa istijaba lahu. Nabi tidak pakai lahu, tapi Nabi pakai lahu. Satu orang kita berjamaah, ada satu orang yang berdoa dia soleh, yang lainnya enggak soleh. Satu orang ini doanya diterima dan menyebabkan seluruh doa yang lain juga diterima. Maka kalau kita berdoa bersama-sama itu, umpama kata mungkin ustadznya enggak soleh, dan diterima oleh Allah karena ada jemaahnya yang soleh. Gara-gara satu jemaah itu Allah kabulkan semua doa-doa orang yang berjamaah itu. Nah, jadi seorang muslim itu artinya apa? Dia wajib taat kepada hukum-hukum syariat. Walau dalam perjalanan hidupnya kadang-kadang karena dia statusnya sebagai manusia, kadang-kadang punya peluang lupa, kadang-kadang punya peluang khilaf, melanggar. Itulah manusia. Ya Bu, Ibu, hukum-hukum syariat kan wajib kita patuh, taat. Cuma dalam perjalanan hidup kita ada nggak peluang kita berbuat menyimpang dari aturan-aturan itu? Pasti ada. Maka disebut dengan manusia. Akar katanya nasia, lupa. Nah itulah manusia, nasia dalam bahasa Arab. Apa artinya? Lupa. Jadi tidak yang tua-tua baik. Selagi dia seorang manusia, walaupun dia muda, statusnya seorang manusia pasti punya peluang untuk lupa, punya peluang untuk salah, punya peluang untuk melakukan khilaf. Jadi wajar orang yang tidak mau memaafkan itu lebih zalim dari orang-orang yang berbuat zalim. Saya ulang lagi ya.
orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, sebesar apapun kesalahan itu, maka dia jauh lebih zalim daripada orang yang berbuat zalim kepadanya. Nah, mikirlah itu Pak, yang punya dendam. Sampai ini hari sepakat para ulama mengatakan tidaklah diterima ibadah seseorang muslim yang mana di dalam hatinya punya unsur dendam walau sebesar biji zarrah. Hati-hati, tidak akan diterima, tergantung di langit. Pak, masih nyimpen dendam? Dengan kawan-kawan yang di sini? Tidak lagi ya? Dan sampai sia-sia ya. Saya lebih baik tegas seperti ini Pak. Karena inilah fungsi kita belajar agama. Ilmu agama itu hudan sebagai petunjuk. Lah ngapain kita belajar agama? Kalau nanti kita jadikan petunjuk bagi kita. Justru kita belajar agama supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya ketika kita semuanya pulang dari tempat yang mulia ini, kita semuanya diangkat derajat kita dengan kemuliaan, dengan mudahnya memaafkan kepada orang-orang yang menzalimi. Tidak ada waktunya untuk merespon orang-orang yang menzalimi kita, kecuali dengan sikap kita memaafkan serta mendoakan. Sebagaimana itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada rasa shock, ada rasa berat di hatinya, ya, dikit-dikit lepas. Ada kebencian, ya, umpama kata yang duduk di sudut benci dengan mau yang di sudut sana, umpama itu ya. Ini kan umpama banyak contoh. Kenapa nak sudut itu? Ustaz di tengah-tengah. Ya sudah, yang di tengah. Atau yang di dalam ada kebencian dengan yang di luar. Umpama atau apa? Sebaliknya yang di luar dengan yang di dalam. Atau umpama kata ada ibu yang benci dengan bapak di sini. Umpama kata sudah lepas tu. Kan faedahnya juga. Bahkan Allah sematkan rasa sakit yang bertubi-tubi bagi orang yang punya dendam. Benar tak? Sesak rasanya. Terus ini. Karena tapi baru tak sakitnya rasanya itu. Ya karena tadi. Karena kita menyimpan rasa dendam, Allah tanamkan rasa sakit di situ. Tidak kita lepaskan. Na'udzubillah min. Sulit, memang sulit. Yang ngomongnya dibaca. Baik. Wa huwa ad-dinul maqbul indallahi alladzi ikhtarahu li'ibadihi. Islam itu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya pilihan terbaik bagi kita, tidak ada yang lain. Walam yartadi dinan siwa, tidak ada satupun agama yang Allah ridha kecuali Islam, tidak ada. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Tidak ada yang lain dari dulu. Kata salama Islam dari dulu. Sebelum Allah ciptakan dunia dan seisinya, hanya satu agama yang akan menjadi penuntun kita untuk mengenal Allah. Cuma tidak ada yang lain. Kok ada agama yang lain? Ini akibat orang-orang yang mengikuti Nabi dan Rasul sebelumnya, tapi dia melenceng. Saya ulang lagi, kenapa ada agama yang lain? Ini bahaya juga tidak bahas ini ya. Tapi kita bahas kita. Kenapa ada agama yang lain? Padahal kata Ustaz tadi, bukan kata saya, kata para ulama, dijelaskan para ulama tersebut. Islam itu sebelum Allah ciptakan dunia dan isinya, sudah Allah persiapkan Islam sebagai penuntun kita, yang dibawa oleh para utusan-utusannya, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya bertauhid kepada Allah. Tidak ada satu nabi pun yang tidak bertauhid kepada Allah, bertuhankan kepada Allah Subhanahu. Tidak ada. Tapi kenapa ada agama yang lain?
karena orang-orang yang mengikuti salah satu Nabi dan Rasul yang menyimpang setelah Nabi dan Rasul itu wafat. Setelah Nabi dan Rasul itu wafat. Bahkan ada salah satu Nabi dan Rasul utusan Allah, Nabi Allah, yang ketika masa hidupnya di usia 30-an, tepatnya di 33. Sebenarnya banyak Nabi-Nabi sebelumnya itu bukan hanya Nabi Isa saja. Banyak. Kalau Nabi Isa itu sebenarnya kalau mau dibanding-bandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain seperti Nabi Zakaria dan itu lebih dahsyat lagi Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya. Ada Nabi yang dipotong-potong oleh umatnya itu. Ini banyak yang belum kita tahu ya, kita tidak belajar Sirah Nabawi, Ibu. Kalau kita buka kitab Sirah Nabawi, alangkah banyak Nabi-Nabi sebelumnya itu dibunuh, dibantai oleh para pengikutnya di zaman itu. Bayangkan. Dan berapa di antara mereka salah pemahaman dan melenceng terhadap pemahaman yang harus diyakini yang telah disampaikan oleh Nabi sebelumnya, sehingga mereka menjadikan Tuhan mereka sampai menganggap Allah Subhanahu wa taala beranak, punya anak sebagai bapak. Hati-hati. Dan kalau agak jauh dikit ini bahaya. Ya. Tapi ujung-ujung lapor itu dianggapnya kita enggak, padahal kita membahas keyakinan kita Allah tidak berat dan tidak diperanakan. Walaupun ada yang menganggap Allah itu beranak. Dan ada yang menganggap putusan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencoba mencari agama keyakinan selain Islam gara-gara urusan dunia, urusan perut, urusan ekonomi, alasan untuk mengangkat derajat martabat keluarganya, dirinya, falan yuqbal minhu, maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, apapun perbuatan baiknya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah siapkan balasan kebaikan bagi dirinya hanya pada saat di dunia. Allah kayakan dia, kaya raya, berlimpah hartanya. Karena itulah sifat rahimnya Allah. Mohon maaf, karena itu sifatnya rahmannya Allah. Rahmannya Allah. Apa beda rahmannya Allah? Kalau rahmannya Allah buat seluruh makhluk Allah. Ya Bu ya. Kalau rahmannya Allah seluruh makhluknya Allah. Kalau rahimnya Allah, ahlul iman. Siapa ahlul iman? Siapa ahlul iman? Ya, seorang Islam. Rahimnya Allah. Yang paling banyak Allah berikan kepada ahlul iman pada saat di akhir tidak ada batasan. Kalau Ar-Rahman, Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah termasuk kita, seorang muslim. Di luar daripada itu, makhluk yang lain, hewan, bahkan syaitan pun mendapatkan rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahmannya? Di antaranya kesempatan yang Allah berikan bagi syaitan iblis untuk mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia menjadi pengikutnya. Artinya apa? Dari seluruh cakupan Ar-Rahman yang Allah ada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan cemburu dan jangan iri Bapak Ibu sekalian ketika ada orang yang tidak ahlul iman, tidak beribadah kepada Allah, tidak meyakini Allah itu Tuhan semesta alam, dan dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan heran Allah kayakan dia. Allah kayakan dia. Rumahnya mentereng, megah, mobilnya banyak, mobilnya mewah, hartanya berlimpah dan sebagainya. Bahkan Allah jadikan hatinya kecenderungan untuk berbagi, akhlaknya bagus,
sopan santun, jangan heran itu. Tapi kesemuanya itu falam yuqbal minhu, tidak akan bisa Allah terima semua apa yang dia lakukan itu. Karena apa yang dia lakukan itu sejatinya Allah berikan. Jadi Pak ya. Tapi kalau sikap kita kepada orang-orang tersebut bagaimana? Ya baik, harus baik. Mereka baik, kita harus lebih baik. Apa yang mereka kasih dengan kebaikan mereka wajib kita terima. Wajib kita terima, kecuali ada unsur-unsur yang haram. Contoh, orang yang akidahnya lain dari kita, tetangga kita, ngasih bubur ayam, ngasih bakso, ngasih pokoknya kebaikan lah, makanan, wajib kita terima dan kita harus bersikap baik. Bila perlu kita lebih baik dari apa yang dia lakukan. Karena sikap kita, kebaikan sikap kita kepada kebaikannya adalah sebagai syiar. Jangan suuzon sampai berpikir nanti berinterpretasi pikirannya. Ini mangkok, ini pasti dijilat anjing. Jangan dipikir kayak itu. Jangan dipikir kayak itu. Wong yang punya ilmu agama yang maksimal itu, yang bagus itu, memang diajarkan oleh para ulama, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi pada saat para sahabat ini lagi berjalan, salah satu sahabat kena air siraman orang Yahudi. Akhirnya yang salah satu sahabat itu tadi ingin mencari tahu apa Sayyidina Umar. Nah, mana lo nyari tahu apa yang disiram dia? Kayak ada sesuatu yang najis. Apa Sayyidina Umar? Tidak usah dicari tahu sesuatu yang tidak engkau ketahui dan itu tidak perlu engkau ketahui. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak usah dicari tahu. Nah, maka para ulama kaidah inilah yang dijadikan dasar. Sesuatu yang tidak tampak di mata kita secara jelas, tidak perlu kita cari tahu, tidak perlu. Termasuk bubur ayam tadi, umpama kata, kaki bubur ayam apa? Bukan ya? Nanya itu. Kalau udah main ini kan ngantuk kalau. Jadi antara ngantuk merenung atau mikirin nasib gitu ya. Jadi apa yang dikasih, sikap kita harus baik. Ya, bubur kacang hijau kita balas dengan bubur ayam. Ya. Dia ngasih bakso kita balas dengan mie ayam. Dia ngasih bubur kacang hijau kita balas dengan pokoknya apa yang bisa kita balas. Tidak usah dicari-cari tahu kayak mangkoknya ini dijilat anjing atau tidak, ini terus. Tidak usah. Ini Islam apa ini? Kita ini komplek. Nah itu ya. Mudah-mudahan dulur-dulur kita yang di luar sana akidahnya beda, tidak salah paham dengan apa yang saya bahas. Karena ini membahas masalah akidah. Akidah ini tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh tidak lemak. Kalau ada lemak, ujung-ujungnya kaget. Kapan perayaan hari Natal, tidak lemak lagi. Nah itu. Kita tidak boleh nyalakan perayaan mereka. Tapi kita harus kekeh. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh kepada apa yang menjadi ajaran mereka, maka kita bagian daripada mereka. Selamat ini, gitu ya. Tidak ada faedahnya bagi kita. Kecuali ada orang-orang tertentu yang masuk dalam ranah darurat. Misalkan dia ketua RT, ketua RW. Karena ketua RT itu bukan punya orang Muslim saja, tapi punya orang-orang yang ada di sekitar itu. Apalagi mencakup lebih luas, wali kota,
Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan heran kalau wali kota mengucapkan selamat Natal, hari waisak dan sebagainya. Karena wali kota bukan punya orang muslim saja. Semua sifatnya darurat. Kaidahnya dibuat oleh para ulama, darurat tubihul mahdurat. Keadaan yang sifatnya darurat, maka dia diperbolehkan untuk melakukan yang hukum asalnya dilarang, tapi sifatnya sementara. Selama dia mengemban jabatan itu. Lepas mengemban jabatan itu, maka tidak diberlakukan lagi keringanan itu. Ya Pak ya, Ibu ya? Nah itu. Kalau Ustaz bagaimana? Apa kedaruratan saya untuk mengucapkan itu? Apa darurat? Meskipun ada ulama-ulama yang mengatakan boleh. Itu sebagian kecil, mayoritas ulama. Maka dalam kaidah hukum itu kita memilih pendapat yang lebih asah, yang lebih aqwah, yang lebih benar, yang lebih kuat. Walaupun ada pendapat-pendapat yang membolehkan. Terserah, itu ijtihad mereka. Kita nabi aman oleh jangan dosa. Toleransi itu tidak mesti kita harus mengucapkan, kecuali yang darurat tadi, orang-orang tertentu. Toleransi itu dengan kita tidak mengganggu mereka, dengan kita tidak menyakiti hati mereka, dengan kita tidak mengganggu aktivitas ibadah mereka, tidak menghalangi aktivitas ibadah mereka. Bahkan kata para ulama, kita harus mendorong mereka supaya mereka itu giat beribadah. Kenapa? Karena setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Tapi bukan berarti kita menganggap agar semua agama sama, tidak boleh. Tidak boleh. Kita boleh beranggapan setiap agama mengajarkan kebaikan. Kalau agama satu saja di Indonesia ini tidak mengajarkan kebaikan, maka tidak ada pengikutnya. Tidak ada pengikutnya. Jadi tujuan kita mendorong mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka itu, supaya kebaikan ada pada dirinya. Ujungnya kita tidak berantem dengan dia, tidak keles dan lain sebagainya, tidak saling menzalimi. Karena kita ajak dia untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Bukan kita mengikuti mereka untuk beribadah atau meniru cara-cara mereka dalam beribadah atau apapun yang kaitannya dengan aktivitas ibadah, uniformnya, pakaiannya dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada minimarket atau supermarket yang sebenarnya dialah yang pelaku intoleran, memaksa kasirnya pakai cupluk itu. Nah, dia ketika hari Natal justru dia itu yang tidak toleransi. Kalau toleransi dia tidak memaksakan itu. Karena kita punya haki. Maka kita ini bahasa kita tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh dalam. Selagi kita tidak membahas akidah yang lain. Tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan mereka. Tidak boleh, itu dilarang. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau Tuhan kita dihina oleh mereka, jangan sekali-sekali kita menghina Tuhan-Tuhan mereka. Yang mereka jadikan Tuhan. Yang mereka jadikan Tuhan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang-orang yang mencari agama selain daripada Islam, apapun yang mereka perbuat pasti Allah balas. Lebih-lebih kebaikan di dunia. Tapi tidak akan bisa yuqbala minhu. Tidak akan pernah sekali-sekali pun nanti di akhirat Allah terima amal perbuatan baiknya. Karena mereka punya Tuhan sendiri selain Allah. Biarkan mereka mencari Tuhan mereka untuk membalas perbuatan baik mereka. Nah, jadi misalkan ada orang di luar akidah kita ngasih beras, maka kita harus meyakini perbuatan baik mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika di dunia mereka tidak pernah menyembah Allah, tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka yang nyata.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Dan pada hari ini telah aku sempurnakan kata Allah Subhanahu wa taala bagi kalian agama kalian. Ya. Nikmatku dan keridhaanku kepada kalian yaitu Islam sebagai agama kalian. Nah, di dalam Islam ada rukun yang sebagaimana ini hadiskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan di dalam riwayat-riwayat yang lainnya yang jalurnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Adanya Islam, lahirnya Islam tegak di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah. Persaksian kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Meyakini, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tentunya utusan Nabiullah Rasulullah yang terakhir, penutup para nabi. Wa iqamus shalah, menegakkan perintah salat, menunaikan perintah zakat, menunaikan perintah puasa Ramadan, dan berangkat ibadah haji ketika Allah telah menitipkan kemampuan itu. Ini ada syarat-syarat seseorang itu Islam. Syarat lisihhatil iman, ada syarat iman di hati bagi pelakunya. Jadi kalau ada orang ini masuk dalam bab akidah dibahas. Ada orang yang dia tetap selamat nanti di akhirat, walaupun secara zahir kita tidak tengok dia itu sebagai pelaku Islam, seorang Muslim. Ada orang-orang seperti itu. Maka sebagian ulama membahas tentang Sayyidina Abu Thalib. Sebagian ulama mengatakan dia Islam secara hati. Walaupun secara zahir tidak dianggap sebagai seorang Muslim, karena tidak ada riwayat Sayyidina Abu Thalib itu mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka ulama-ulama hadis mengatakan kalau ada orang yang seperti ini, di dalam hatinya itu bertauhidkan kepada Allah, maka dia seorang Muslim dan dia akan selamat nanti di akhirat. Tapi perlakuan sikap kita tidak bisa menganggap dia seorang Muslim selagi tidak ada yang menyaksikan dia sebagai seorang Muslim, dan tidak ada yang melihat aktivitas ibadah seorang Muslim akan dirinya. Maka ketika dia wafat, ada orang misalnya komplek ini, dia tidak pernah menyatakan keislaman dia, cuma di dalam hatinya. Maka ketika dia wafat, maka kita tidak bisa menyolatkan dia, tidak bisa. Kita tidak bisa tidak bisa menyolatkan dia, tidak bisa menguburkan dia secara Islam di pemakaman seorang Islam, tidak bisa. Maka dia harus dilakukan pengharasan sesuai dengan keyakinan dia. Karena apa? Keislamannya tersembunyi, tidak ada satu pun yang tahu. Tapi di akhirat dia punya peluang untuk selamat. Di akhirat dia punya peluang untuk selamat. Kita tidak tahu. Terus masuk kepada bab iman. Al-imanu wa tasdid. Al-iman itu secara bahasa, iman secara bahasa adalah mempercayai atau percaya. Bahas tentang iman. Al-iman.
istilah adanya artinya apa? At-tasdiqul jazim bi kulli ma 'ulima bid-darurati maji'un nabi sallallahu alaihi wasallam bihi min 'indillahi ta'ala. Iman secara istilah itu adalah benar-benar percaya, enggak ada keraguan sedikit pun. Jadi Pak, iman secara istilah itu secara syariat artinya benar-benar percaya dengan Allah, benar-benar tidak ada keraguan. Orang yang kalau sudah tidak ada keraguan lagi kepada Allah untuk dia imani Allah tersebut, diyakini Allah sebagai Tuhan dan perangkat-perangkat yang lain yang harus kita imani, maka tidak akan, mohon maaf, tidak akan membiarkan bagi dirinya untuk bertanya terhadap sesuatu apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, anggap saja kita umpamakan ini terjadi di sinetron. Kalaupun terjadi di dunia nyata, cepat-cepatlah istighfar. Ya Allah, kenapa kau lakukan semuanya ini? Hati-hati. Pertanyaan ini akan menyebabkan kita kubur. Ya Allah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Kalau yang benar-benar iman, dia ridho. Ya Allah, kenapa engkau buat hamba seperti ini? Engkau ambil istri hamba, engkau ambil anak-anak hamba. Orang beriman tidak boleh mengucapkan seperti ini. Mayoritas ulama mengatakan dia akan kufur dengan perkataannya. Hati-hati. Baik. Kalaupun pernah terjadi istighfar, ya Allah, mampu hidup hamba ini miskin yang ini, hati-hati, hati-hati. Pernah terucap seperti itu minimal dalam hati, ya? Pernah. Kita bisa ngakui seperti itu. Kita manusia. Astagfirullahaladzim. Jadi bahaya. Karena suka-suka Allah. Kita tidak bisa ngatur-ngatur Allah. Kita ini ciptaan Allah. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah memaklumi karena ketidakberdayaan kita untuk menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Cuma kita dititipkan akal dan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi bahwasanya apa yang pernah kita ucapkan karena kita tidak meridhai daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kita selama ini. Akal dan hati kita membantu untuk menyadari itu. Kalau kita gunakan akal dan hati kita. Jadi selama ini kenapa Ustaz kita bisa melakukan seperti itu, bertanya kepada Allah kenapa ya Allah seperti ini? Karena hawa nafsu mendominasi kepada hati dan akal kita. Ibu pernah bertanya-tanya seperti itu? Ya Allah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Kenapa hidup aku larat terus? Sampai ini hari rumah masih ngontrak. Hati-hati, bahaya. Tugas kita bukan bertanya seperti itu. Diajarkan oleh para ulama. Tugas kita minta sesuai dengan arahan Allah. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya nanti akan aku kasih. Tugas kita itu bukan hanya ya Allah aku laksanakannya. Tugas kita minta supaya Allah kasih, minta dipermudahkan, dikasih solusi oleh Allah, diberikan jalan yang lempeng. Nah itu. Makanya Bapak Ibu kalau lagi sholat malam atau lagi habis baca Quran, Bu, saya berdoa itu, ya Allah, apapun yang engkau lakukan terserah engkau lah. Nah, engkau benyuk-benyuk silakan. Serahlah. Yang penting kuatkan hati hamba, tenangkan pikiran hamba, supaya hamba bisa menerima apa yang engkau lakukan. Serta berilah jalan keluar supaya hamba bisa keluar dari apa yang engkau inginkan itu tadi. Nah itulah yang harus kita lakukan.
Kalau engkau menginginkan hamba hidup sulit, hamba minta permudahkan untuk menjalani kehidupan itu. Dan bila engkau berkenan ya Allah, berikanlah kebahagiaan setelah hamba menjalani kesulitan ini. Nah itulah tugas kita, bukan hanya ya Allah mengaku lah ya Allah. Malah banyak utang ini ya Allah. Mumet. Ujung-ujungnya mau kotor. Benar? Seluruh hewan di kebun binatang disebut galau itu. Dikit-dikit yang jadi sasaran bini. Bini tadi banyak tanya pula, ngaku kan? Banyak-banyak tanya lari kan jempol begitu. Susah lagi kan susah dibujuk. Umpama itu kan aduh ayo ngomong itu. Ibu udah kata ya. Berarti suami ibu baiknya soleh itu. Nah, ada yang baik-baik itu, ibu. Kita tidak tahu yang istri-istri ini. Kelihatannya baiknya lagi tahu-tahu nutupi bebannya itu. Pak, mohon maaf ya, mohon maaf. Di sosial media itu kalau saya fokus untuk kebahagiaan saya sendiri. Jadi ketika saya melihat kebahagiaan orang lain, saya tidak menjadikan acuan itu. Karena kalau kita sadari, orang yang menampakkan kebahagiaan itu sebenarnya sama kayak kita, sedang menutupi penderitaan. Benar nggak gitu? Tapi, nih ya, dengar. Justru orang seperti inilah yang disukai oleh Allah. Kenapa? Ini tahadus bernikmat. Dia mengekspresikan rasa syukur dia kepada Allah dengan dia tidak mengeluh, dia tidak menampakkan apa yang Allah inginkan terhadap penderitaannya. Dia tutup. Itu namanya tahadus bin ni'mah. Mengungkapkan, mengekspresikan rasa syukur. Ini dah kapan buat status alam susah hidup ini. Nah itu ya. Dikit-dikit nak berasa, dikit-dikit nak hutang. Nah itu. Susah ngeluh supaya dimintai diberikan perhatian oleh makhluk. Ingat, makhluk itu tidak bisa memberikan apapun. Jangan berharap dengan makhluk, berharap dengan manusia. Kecewa itulah. Walaupun dia berado, berarti Pak. Saya yakin seluruh yang duduk di sini pernah kecewa dengan berharap kepada makhluk. Seluruhnya tanpa terkecuali. Tidak akan mungkin. Pasti seluruh yang ada di sini duduk di sini pernah berharap dengan makhluk, walaupun hanya sekali, termasuk ngomongin. Tidak bisa dipungkiri itu. Benar nggak? Tidak bisa dipungkiri. Lagi dalam buntu banyak utang, bukannya padahal kata Allah minta pada aku. Cuma yang kita cari apa? HP. Apa yang dicari? Nomor. Siapa lah lo kerasan? Woi, kamu sholat. Siapa yang hormat kepada Allah nolong kita? Allah nolong kita. Nah itu. Makanya saya kalau doa tuh bukan saya tidak mampu bahasa Arab ya. Sehari-hari saya ini berkutat dengan bahasa Arab sehari-hari saya. Saya lama tinggal di sana dan berbahasa Arab. Itu ya. Saya tidak menggunakan itu ketika saya meminta dengan Allah, ya Allah, hamba hidup susah sekarang, itu keinginan Engkau. Tapi Engkau sudah ngomong, kalau ada apa minta, hamba minta sekarang. Tolong tepati janji karena Engkau maha penepati janji. Apapun ketika ada batu yang akan menyandung, buatlah hati hamba untuk berhati-hati. Diri hamba, pikiran hamba fokus kepada tujuan. Ibu bapak kalau minta dengan Allah itu harus fokus. Ibu, kalau minta dengan Allah itu fokus. Kayak macam yang minta ya Allah,
Jangan kalimat mulutnya yang minta, tapi hatinya kemana-mana. Minta. Kenapa dengan manusia itu kadang-kadang mohon maaf ya, tolong haji, tolong Pak, minta nyawanya, minta nyawa. Nyawa cuma siko haji. Kalau minta sudah selesai. Innalillahi. Iya kenapa kita bahasa kita minta nyawa, tolonglah. Kita bila sudah mainnya antara murad dan daging gitu. Besti ibu tak bakal nolong ibu, kecuali Allah yang menggerakkan besti ibu untuk nolong ibu. Gerak hati sudah besti. Hari ini dia besti, besok belum tentu. Besti kita itu adalah iman kita kepada Allah. Itu besti kita itu. Ya. Jadi orang mukmin dia benar-benar percaya dengan Allah, tidak ada keraguan terhadap apa yang Allah kehendaki. Dan orang yang mukmin benar-benar percaya kepada Allah setiap apa yang Allah perintahkan, mau dan mau secara maklum. Apa maksudnya secara maklum? Baik orang yang berilmu atau tidak, secara maklum. Perintah sholat itu wajib tak? Saya ulang lagi. Bid-darurati maksudnya itu secara maklum. Tidak hanya perintah ini wajib kepada orang yang alim yang punya ilmu, tapi selain daripada itu wajib untuk mentaati perintah Allah, hukum-hukum Allah, ibadah yang Allah perintahkan wajib. Tidak hanya orang yang alim berilmu saja, yang tidak berilmu atau sedikit ilmunya wajib, sholat wajib, puasa wajib dan sebagainya. Nah, kalau benar-benar kita ingin al-jazim, benar-benar beriman kepada Allah, tidak ada keraguan sedikit pun lakukan itu. Sholat, puasa dan sebagainya. Allahu Akbar, semua ini. Orang yang mukmin benar-benar, yang benar-benar, tidak akan dia mudah urung-urungkan itu. Masih ada 45 nih, azan 45, berarti 40 menit lagi. Lagi bela cak 15 menit lagi bela. Kalau yang benar-benar imannya itu, ya, dia pasang alarm jam 4, bunyi jam 4, bangun dia. Yang benar-benar ini. Nah, cuma kan ada butuh proses, Pak, butuh proses. Kita ini, Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar untuk memahami begini, setiap kadar iman seseorang itu beda-beda. Allah titipkan beda-beda. Bapak Ibu belajar di sini sama-sama, ya Bu. Bapak Ibu belajar di sini sama-sama, di ruangan yang sama, dapatnya sama. Tapi pada saat keluar, penerapan implementasinya sama tak? Wajib sama ya? Tak bisa. Tak bisa sekali waktu. Wajib sama boleh, bahkan diharuskan wajib sama karena didapat hasil mendapatkan ilmunya sama, tapi proses menyamakan itu tidak mesti satu waktu. Karena kadar iman yang Allah titipkan itu berbeda. Makanya kata saya tadi, mungkin sama-sama umpama kata pasang alarm subuh jam 4 atau setengah 4. Tapi pada saat alarm itu berbunyi, kita semuanya bangun. Tidak semuanya langsung bergerak cepat. Nah, jangankan kita yang beda bapak ibu, antara bapak saja dengan anak belum tentu. Bapak boleh bangun cepat, anaknya belum tentu cepat. Bapak ibunya boleh bangun cepat, anaknya belum tentu cepat. Karena kadar keimanan berbeda-beda. Termasuklah yang ibu bapak diundang ke sini untuk hadir majelis ilmu. Ada yang meresponnya dengan baik, tapi belum Allah inginkan dia duduk di sini. Maka itulah titipan kadar keimanan bagi dia. Cuma bagi kita yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah dudukkan kita di sini, jangan sampai berekspektasi, berpikiran kepada orang yang tidak hadir, bahwasanya dia tidak peduli. Hati-hati. Kita yang hadir di tempat ini itu pun karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan bisa kita menunda itu. Tidak akan bisa kita ingkari itu. Tidak akan bisa.
Ya, Pak, Ibu. Bapak Ibu sudah niat malam tadi mau hadir di majelis ilmu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan bisa Bapak Ibu duduk di sini. Mungkin Bapak diare, mungkin malah pening, vertigo kumar, Allah kasih. Mungkin Bapak pinggang sakit. Akhirnya tak jadi, walaupun malam ini. Tapi ingat niatnya itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah. Kenapa Allah jadikan yang seperti itu? Ini mengajarkan kepada kita sekaligus membuktikan bahwasanya Allah Maha berkehendak, tidak ada satu pun yang bisa berkehendak kecuali Allah sudah berkehendak. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa yutlaqu aidan 'ala tasdiqi bil janani wal iqrari bil lisan wal 'amali bil arkan. Dan tidak cukup itu juga wa yutlaqu bil aidan. Wa yutlaqu aidan. Kita juga mutlak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik secara hati bil janan, kok tidak pakai bil qalbi Ustaz? Ini bagusnya bahasa para ulama. At-tasdiq bil janan. Iman kepada Allah itu percaya di dalam, harus diterapkan percaya di dalam hati. Menggunakan kata janan, jannah, surga. Surga. Ulama tidak menggunakan bil qalbi tapi bil janan. Tapi diartikan secara artinya apa? Hati. Percaya kepada Allah dengan hati. Bil janan, bahasa Arabnya bukan bil qalbi tapi bil janan. Kenapa dipakai kata bil janan? Tidak pakai bil qalbi. Harusnya pakai bil qalbi kalau hati secara bahasa. Kenapa pakai janan? Janan itu surga sebenarnya. Kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, qalbunya itu bersih. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga terlebih dahulu seorang muslim kalau di dalam hatinya itu ada kebencian sedikit pun, walaupun hanya sebesar biji zarah. Bersih hatinya, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada amarah dan lain sebagainya, tidak diliputi amarah, emosi dan lain sebagainya di dalam hatinya. Wal iqrari bil lisan, diikrarkan secara lisan. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wal amali bil arkan. Tidak cukup hanya kita mengikrarkan diri kita beriman, tapi wal amal, dengan perbuatan. Perbuatan apa? Ibadah. Maka ada orang yang sholat, ada orang yang puasa. Secara zahir kita memandang, cukuplah kita katakan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di dalam hatinya kita tidak tahu, dan itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Adapun perbuatan yang dia lakukan yang melenceng daripada apa ibadah yang dia lakukan, itu bukan urusan kita dan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Contoh, ada orang yang sholat masih menggunjing, ada orang yang sholat masih berbohong, ada orang yang sholat yang masih memfitnah, ada orang yang sholat yang suka berbuat buruk kepada orang lain, menzalim orang lain. Maka perbuatan yang dia lakukan itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita apa terhadap perbuatan buruknya? Urusan kita adalah mendoakan dia atau menasihati dia. Itu saja urusan kita. Ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti penjelasan daripada iman, rukun iman akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kalau bab akidah ini sudah selesai, saya katakan tadi, kita sekali pekan lagi, berarti pekan yang berikutnya itu terakhir bahas bab akidah. Maka setelah bab akidah itu namanya bab tohar. Bab tohar itu panjang. Bab bersuci, tidak hanya wudhu saja, banyak mandi wajib. Apalagi nanti pembahasannya agak sedikit alot mengenai rumusan haid. Kalau menurut pengalaman saya, tidak semua muslimah itu paham rumusan haid ini. Kalau tidak percaya nanti kita akan buktikan ketika kita bahas ini tadi. Kalau sudah masuk bab tohar. Nah, kita butuh sepekan lagi untuk mengakhiri bab akidah kita. Walaupun pembahasan akidah ini hanya sekian persen, tidak secara detail.
Ini saja yang bisa kita pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Belum rampung Pak imannya. Baru separuhnya saja. Ada yang mau tanyakan Pak? Bab akidah ini tidak terlalu